Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dan tetap semangat. Dalam keadaan pandemi seperti ini, ada baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik ya. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seseorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia telah bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa sudah siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ia bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini aja. Nanti aku beri uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng dengan pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Mencontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain.
bernilai kecil ataupun besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarnya percakapan Ida dan Gugun terdiam setuju. Memang, tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, berdasarkan cerita di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Hal-hal baik apa saja yang kamu ambil dari cerita di atas? Selanjutnya, sikap apa yang perlu aku contoh? Tulislah sikap-sikap dari Ida tadi, dan tulislah pendapatmu tentang sikap Ida. Selanjutnya, tuliskan sikap-sikap dari Gugut, dan tuliskan pendapatmu tentang sikap Gugut tadi ya. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan ya. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Andaikan Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Apa dampak bagi Gugut dan apa pula dampaknya bagi Ida? Apa dampaknya bagi guru yang mengajarnya? Mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Kalian boleh menuliskan jawabannya di buku kalian ya. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Indra tadi, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah jujur? Coba kalian ceritakan. Oke. Pembelajarannya cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Dan tak lupa, saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.